you.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita akan belajar katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami pun bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersuka cita, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau belajar. Katakan, berikan salam ke kiri kanan Bapak Ibu. Kita mau katakan, mungkin dulu kita sering mengeluh, kita sering kecewa karena kita mengalami bertubi-tubi permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi saat ini kita mau terus bersuka cita, kita mau belajar bersyukur. Kita juga akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau mengeluh lagi, aku tidak mau marah lagi sama Engkau. Karena setiap keadaan kita yakin, kita percaya bahwa ada Yesus yang terus bersama-sama dengan kita. Dia selalu memegang tangan kita, tidak pernah Dia lepaskan tangan kita. Kita katakan ke kiri kanan, Bapak Ibu bilang, Mas, Mbak, jangan rewel gitu. Nah, ada yang di rumah ini mungkin sering rewel pagi-pagi. Oh, itu karena anaknya. Ada yang mungkin, ini istri saya tiap pagi rewel. Tapi yang saya maksud, kita jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam setiap hidup kita. Kita akan katakan, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Syukuri sudah diberkati. Aku wis gak rewel. Bapak Ibu katakan, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing gak diberkati. Aku wis gak rewel. Kita sulit untuk tertawa seperti orang yang di jalan. Tapi kita katakan, dia uripku iso hidup dalam wae. Angel yune ayo ilang galane. Saiki Gusti Yesus ana jroning ati. Kabeh sing tak trimo tak syukuri. Katakan, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing gak diberkati. Aku
wis gak rewel. Katakan sekali lagi, aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Gusti, aku wis gak rewel. Gusti, amin. Tak syukuri sing dari berkati. Aku wis gak rewel. Ya, amin. Kita tidak rewel. Apa pulang masih mau rewel-rewel? Jadi nanti kalau pulang ada yang masih rewel, tepok, kamu tadi udah nyanyi, aku wis gak rewel. Bilang ke kiri kanannya, jangan rewel ya. Tepok, jangan rewel ya. Malah ada yang suami lagi nengok istrinya takut. Tapi di sini saya yakin, saya percaya dan tidak ada yang rewel lagi. Kita mau mensyukuri apa yang sudah menjadi berkat kita. Mau banyak, mau sedikit, apa yang kita kerjakan, berapa yang banyak yang kita dapatkan, itulah yang Tuhan percayakan untuk kita pakai. Dan kita tidak boleh rewel-rewel. Tuhan, aku pengen yang seperti dia, aku pengen lahir dari anak orang kaya. Tidak ada yang seperti itu lagi. Karena kita tidak mau seperti bangsa Israel. Saat bangsa Israel rewel, akhirnya apa? Banyak yang dia tidak menikmati dalam tanah Kanaan. Tapi kita di sini mau belajar bersama-sama. Aku wis gak rewel Gusti. Katakan sekali, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dari berkati. Aku wis gak rewel, tak syukuri wis dari berkati. Tak syukuri sing dari berkati. Aku wis gak rewel. Sekali lagi katakan, tak syukuri. Tak syukuri sing dari berkati. Saudara-saudara katakan, aku wis gak rewel. Amin. Jadi kita mau belajar, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak perlu mendebat lagi, tapi kita mau bersyukur dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Sajeke aku nderek Gusti. Amin. Saat kita mengikut Tuhan, kita pasti diberkati. Saja aku nderek Gusti. Amin, katakan terima kasih Tuhan.
Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Kita belajar terus bersyukur dan bersyukur. Amin. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk kita sama-sama belajar biarlah apa yang firman Tuhan sudah berikan dan tertanam di dalam setiap hidup kita, firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan banyak orang yang juga bisa merasakan buah-buah itu, merasa diberkati dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan sekolah kita. Banyak orang yang diberkati dengan hidup kita. Saat kita mau belajar, terus bersyukur, dan bersyukur.
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Kaulah segalanya, Engkaulah segala-galanya dalam hidup ini. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan, ini satu karunia dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Kami mau mendengar suara-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami pagi hari ini. Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pengurapan yang dari Tuhan turun atas setiap kami semua pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami belajar daripada firman Tuhan. Itu yang mendatangkan kekuatan dan sukacita di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sepanjang malam saya siapkan beberapa hari ini saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus disampaikan. Rupanya Tuhan banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingin belajar, ya. Kalau tadi pujian itu untuk menyatakan bahwa kita tidak mau rewel lagi dalam mengikut Tuhan, ya. Rasa-rasanya kita ini tidak ikut Tuhan sudah lama, ya. Mungkin ikut Tuhan sudah beberapa tahun, tetapi sering kali yang terjadi itu kita masih sering mengeluh, sering marah, sering takut, ya, di dalam kehidupan ini. Saya ingin belajar yang mengatakan bahwa kita harus dalam hidup kita harus bertumbuh di dalam iman. Amin. Bertumbuh di dalam iman. Katakan, ayo, bertumbuh di dalam iman. Ayo, 1, 2, 3. Bertumbuh di dalam iman. Apa yang harus bertumbuh? Iman, ya. Jadi iman kita ini harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, yaitu yang dikatakan masih rewel, ya, masih mengeluh, masih merepotkan sana sini, ya. Mari kita mau bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Harus bertumbuh, artinya bertambah-tambah dari hari ke sehari. Haleluya. Siapa yang setuju iman itu harus bertumbuh? Amin, ya. Amin. Puji Tuhan.
Yuk kita buka saja di 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan ke-4. 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Ya, 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu atas segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang saya maksud di dalam 2 Tesalonika ya, pasal 1 ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Tuhan ingin supaya iman kita ini bertambah, ya, artinya bertumbuh, bertambah, makin besar, makin kuat. Ya. Jadi kita harus punya iman. Di dalam iman kita dari hari ke hari bertumbuh, ya, bertambah. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu, ya. Kita masih mengeluh seperti yang dulu, kita masih marah seperti yang dulu. Tetapi makin hari makin kita bertambah-tambah iman kita. Haleluya. Ya, jadi kami wajib itu harus, ya, diwajibkan harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu itu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, ya, karena ketabahanmu dan imanmu itu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Iman yang makin bertambah, kasihmu itu seorang kepada yang lain itu makin kuat di antara kamu. Ya, sudah kuat di dalam kasih kita seorang akan yang lain. Saya percaya kalau di dalam gereja ini, ya, pasti sangat kuat. Tetapi ketika kita di rumah, ketika kita ada di tengah-tengah tetangga mungkin, ya, di tengah-tengah pekerjaan, apakah kasihmu itu kuat satu dengan yang lain? Kasih yang kuat itu artinya kasih yang terjalin mesra. Artinya mesra itu bukan soal orang sedang pacaran. Mesra itu saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Saling bertutur kata yang baik. Bertutur kata itu yang membangun, ya, menerima dan membangun. Bukan kata-kata yang melemahkan. Saudara mungkin dulu, ya, mungkin kemarin kita sering melemahkan orang lain dengan kata-kata kita. Ada firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Berarti perkataan itu sangat-sangat penuh kuasa. Ya, sangat penuh kuasa itu perkataan. Jadi kalau kita hidup, nanti kita mati. Dikuasai oleh lidah. Apa yang kita katakan, orang-orang yang tumbuh di dalam iman, kata-katanya itu kata-kata yang membangun. Amin. Ya, kalau tidak ada uang, saudara, apa yang dikatakan? Untuk membangun, ya, kata-kata yang membangun. Sering kita berkata-kata kalau tidak ada uang, piye dagangan, ya. Sering gitu.
Piye ini jualannya kantong kosong. Bapak Ibu, saya belajar ya untuk segala sesuatu diajarkan oleh firman Tuhan. Wajib selalu mengucap syukur. Wajib harus ya. Wajib itu satu keharusan mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara, saudara dan saya harus bertumbuh di dalam iman. Orang yang bertumbuh di dalam iman atau bertambah-tambah imannya itu akan mengerti ucapan syukur atau mengucap syukur kepada Allah. Karena dia sumber pertolongan kita. Artinya dia sumber jawaban setiap doa kita. Iman, coba di dalam Roma pasal 10. Pendengaran akan iman. Ya, Roma pasal yang ke-10. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, ayat yang ke-17 ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Yuk baca ya. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada yang lain. Hanya mendengar oleh firman Kristus. Firman Kristus adalah firman Allah. Maka iman itu timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, kalau kita mendengar tentang berita dunia, terus kita hanya mendengar berita-berita dunia, maka yang didapat kita itu akan ketakutan, kekhawatiran. Betul enggak? Ya, betul ya. Coba ya, salah satu teman saya kemarin pulang dari Jawa Timur. Ini satu rombongan ya, pulang dari Jawa Timur. Mereka di sana nginep 2 malam 3 hari. Nah, nginep 2 malam 3 hari rombongan Bapak Ibu. Orang 13. Nah, saya diajak, saya tidak mau. Karena saya senang ada di Magelang saja. Ya, di Magelang dan sekitarnya ini bagus ya. Mereka terus maksa, saya tidak mau. Kalau tidak, saya katakan. Ya urunan Bu Pendeta, urunan. Bu Pendeta tidak usah ngeluarin uang katanya. Saya bilang, saya enggak. Lalu mereka pulang ya, setelah mereka pulang sampai Magelang, besoknya itu terjadi itu ya di Jawa Timur tuh. Gunung yang meletus. Banyak korban. Mereka jadi ketakutan. Waduh. Dia SMS saya ya. Ibu Gembala terima kasih. Ibu Gembala tidak ikut, tapi saya minta doanya saja Ibu Gembala. Rupanya Tuhan itu menyelamatkan kita semua. Kalau kita masih ada di sana, tidak tahu piye caranya untuk melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya iman di dalam Tuhan, ya kita selalu mendengar firman Tuhan. Kalau kita mendengar berita-berita, lalu mulai muncul berita-berita yang tidak karu-karuan, ya berita-berita itu memang kejadiannya luar biasa hebatnya. Itu yang mendatangkan ketakutan. Coba saudara, selama 2 tahun ini kita mendengar kabar tentang corona, ya betul ya. Corona ini obatnya, ini cara menghilangkan, ini semua yang dibicarakan itu corona. Coba saudara, iblis senang. Ya, tapi jemaat Tuhan di tempat ini tetap setia.
Ya, ketika kita berhadapan, bertatap muka ibadah, kita tetap ada di dalam rumah Tuhan. Itu artinya kita merindukan supaya iman kita makin kuat. Justru kita sedang menghadapi tantangan, hadapi penderitaan, kesusahan, ketakutan. Orang yang menghadapi ketakutan, dia harusnya datang kepada Tuhan. Amin. Ya, makanya kita perlu supaya iman kita itu timbul, ya, supaya iman kita itu makin kuat, itu mendengar tentang firman Kristus. Coba saudara, setiap hari saudara diberi makan seperti bayi, ya. Bayi itu kalau mau tumbuh, dia pasti diberi makan, mungkin dari susu, lalu mulai dari bubur, ya, mulai dari nasi kalau sudah mulai dewasa. Demikian juga kita, iman kita. Iman kita itu iman yang terus dipupuk atau diberi makan supaya kita makin tumbuh. Amin. Saudara mau tumbuh, saudara banyak mendengar firman Tuhan, banyak makan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang mendatangkan kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ya, yang pertama kita makan firman Tuhan. Dari pendengaran itu iman kita akan timbul, pendengaran akan firman Kristus. Kita makin kuat. Kenapa saudara ada di tempat ini? Itu karena kerinduan setiap kita supaya Tuhan berbicara. Apa yang harus kami dapat dari Tuhan? Tuhan ingin supaya saya ini apa yang harus saya lakukan. Padahal saya hidup di dalam penderitaan susah, benar-benar susah, tantangan berat. Tapi saudara tetap berada di hadapan Tuhan. Maka yang didapat kekuatan, yang didapat sukacita. Oh ya, hari ini kita diajar belajar supaya iman kita harus bertumbuh, ya, bertambah-tambah, bisa mengucap syukur. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan. Dan yang kedua yaitu pengujian, ujian. Setelah kita masuk, kita mendengar firman, kita masuk di dalam ujian, ya. Pengujian, diuji. Saudara, saya senang ketika saya belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf ini anak Yakub, ya. Nah, Yusuf ini ketika dia berumur 17 tahun, Yusuf ini diberi mimpi. Mimpinya tuh indah, saudara. Mimpinya tuh sangat indah. Suatu hari Yusuf ini dia punya kakak-kakak banyak, ya. Yusuf ini sering cerita. Dia yang masih muda, ya, anak Yakub yang sangat muda. Yusuf ini dicintai oleh ayahnya. Karena Yusuf ini walaupun pekerjaan kakak-kakak dan Yusuf ini juga pengembala domba dan kambing. Ya, diceritakan ditulis di dalam firman Tuhan. Ya. Yusuf ini mempunyai mimpi yang indah. Ketika malam itu mimpi indah. Dia bersama kakak-kakaknya itu mengumpulkan berkas-berkas gandum, ya. Tapi ketika sudah kumpul semua berkas-berkas ini sudah kumpul, tiba-tiba berkasku, ya, ini Yusuf yang cerita, ya. Berkasku itu tiba-tiba ya berdiri dan semua itu nunduk. Ya. Diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya jengkel, ya. Apa kamu tuh mau pengen jadi raja? Ya, marah, saudara. Tetapi Yusuf diberi mimpi lagi oleh Tuhan. Yusuf berkata lagi, ya, bercerita lagi tentang mimpinya. Ada matahari, bulan, ya. Dan ada 11 bintang. Kok
dia menyembah kepadaku. Yusuf cerita. Coba ya kita buka saja di Kejadian, yuk Kejadian supaya kita tidak salah. Kejadian pasal yang ke-37. Ya, yang ke-37 ya. Mulai ayat yang ke-6. Nah, saya bacakan ya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kami mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka, saudara-saudaranya Yusuf, kepada Yusuf karena mimpinya dan karena perkataannya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Ya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yusuf ini dia mimpi yang indah, ia ceritakan ketika sedang bersukacita, ya hatinya sedang menggebu-gebu karena mimpi yang indah. Tiba-tiba apa yang terjadi kepada Yusuf? Ya Yusuf, semua pada nyembah aku, semua pada tunduk kepadaku. Tetapi yang terjadi, Yusuf tiba-tiba dia dibuang oleh kakaknya dalam sumur. Lalu ia dijadikan budak di Mesir. Satu hal yang sangat mendadak itu terjadi kepada Yusuf. Yusuf yang tadinya dicintai oleh orang tuanya, tiba-tiba Yusuf berpisah dari orang tuanya. Tidak bisa dikatakan selamat jalan atau selamat tinggal. Yusuf langsung dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Ketika ia ada di Mesir, tetap ia teguh kepada imannya. Ketika apa yang terjadi di Mesir, ia menjadi budak, lalu ia tetap beriman kepada Tuhan. Karena orang-orang Mesir menyembah berhala, tetapi Yusuf tetap beriman kepada Tuhan. Dan suatu hari Yusuf bisa bekerja di istana raja, di Potifar. Ketika ia senang, dia menjadi kepala pimpinan di dalam rumah Potifar. Tiba-tiba naik. Tuhan tempatkan Yusuf yang tadinya budak, tetapi Tuhan menguji iman Yusuf. Ketika ia berada di Potifar, di rumah Potifar, yang terjadi apa? Dia difitnah. Katanya ingin memperkosa Bapak Ibu. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Yusuf tetap mempertahankan imannya. Ia berkata apa yang benar. Itu orang yang mau mempertahankan imannya. Dari Yusuf kembali masuk penjara. Dia berkumpul dengan orang-orang jahat. Dia bertemu dengan orang-orang yang licik hatinya. Dia bertemu dengan orang-orang yang saling membenci. Tetapi Yusuf tetap ia mempertahankan imannya. Walaupun di tengah-tengah hal yang tidak enak. Difitnah itu tidak enak, saudara.
Ya. Tetapi Yusuf tetap di dalam imannya kepada Tuhan. Ketika Yusuf tetap di dalam penjara, lalu Yusuf mulai diangkat lagi karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan melihat Yusuf itu mempertahankan imannya. Digoda Potifar, ya, digoda istri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap orang yang mau mempertahankan imannya tidak akan mudah digoyahkan dengan nafsu dunia. Ya, ketika Yusuf jadi kepala penjara dan kepala orang-orang yang ditahan, jadi kepalanya, jadi pimpinan. Dan 17 tahun 13 tahun ketika Yusuf mulai jadi budak, itu umur 17 tahun. Dan ketika Yusuf berumur 30 tahun, selama 13 tahun dia menjalani satu kehidupan tantangan yang begitu berat, silih berganti. Senang dia berada di atas karena Tuhan tetap menyertai. Tapi Yusuf tetap mempertahankan imannya. Dan umur 30 tahun Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Hanya luar biasa. Ya, sampai saudara-saudaranya datang kepada Yusuf karena mereka sedang dilanda kelaparan. Tetapi Yusuf tetap mengaku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, kalau kita menghadapi tantangan yang begitu berat, kita mau supaya iman kita ini tumbuh, kita mau di dalam ujian. Ujian iman Yusuf ini ujian yang begitu berat. Tetapi Yusuf tetap mempertahankan. Orang yang mau tetap mempertahankan imannya, orang yang senantiasa dari hari ke hari, dia mau terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ya, tadi dikatakan kasih kepada sesama, kepada saudara-saudara itu tetap kuat, tidak digoyahkan dengan keadaan. Tetap Yusuf mengasihi saudara. Itu satu kejadian, bukan cerita, bukan dongeng. Itu menjadi teladan bagi setiap kita. Yusuf mengalami hal yang demikian. Bagaimana dengan saudara? Kenapa Tuhan ingin supaya kita bertumbuh di dalam iman kita? Tuhan punya tujuan kepada setiap kita, supaya kita lewat ujian-ujian ini semakin kuat. Tuhan punya maksud di dalam hidup kita. Coba kita buka di dalam Lukas. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-9. Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat yang kedua. Dan ia mengutus, dan Yesus mengutus mereka, mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ini tujuan Tuhan, supaya iman kita itu makin kuat, makin bertumbuh, makin bertambah dari hari ke hari. Tuhan memanggil dan memakai murid-muridnya. Tuhan memberikan tenaga dan kuasa ketika kita melewati tantangan, iman kita tetap mau makin bertumbuh. Itu kuasa Tuhan yang bekerja. Tanpa iman seperti gong kosong, ya, imannya kosong karena tidak sungguh-sungguh mempercayai akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Tujuan Tuhan untuk murid-muridnya, untuk saudara dan saya, ia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka
untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa berdoa, ya, kita mendoakan. Yuk, saya rindu nih kaum muda, ya, kaum muda ada di tempat ini banyak, ya, kaum muda. Saudara berani untuk datang kepada orang-orang sakit, doakan mereka. Kalau kita ngalami, ya, kalau kita ngalami iman yang makin bertumbuh, iman yang diuji, dan kita terus tetap mau mempertahankan iman kita, kita percaya Tuhan memakai saudara dan saya. Untuk apa tadi? Tuhan memberikan kuasa dan tenaga untuk menguasai setan-setan. Jangan takut, ya, karena yang ada di dalam kita itu Kristus. Kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan yang memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan. Setan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya? Ya, kalau kita sendirian jangan takut. Ada setan katanya, ya. Bukan hanya itu saja, tetapi kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa nafsu-nafsu keduniawian, kita jangan mau dikuasai. Tetapi kuasa Tuhan itu justru kita menguasai, menghancurkan kuasa-kuasa si jahat. Dan apa? Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu, ada orang berkata demikian, saya berdoa takut kalau nanti saya bilang sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya sembuh, nah, tapi tidak sembuh itu nanti pilih saya, ya, itu ragu-ragu. Bapak Ibu, semua yang kita berdoa yang menyembuhkan itu Tuhan. Betul, saudara. Kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yuk, siapa saja, anak-anak kaum muda, yuk maju, ya. Mungkin orang tua sakit, saya percaya Tuhan pasti menjawab doa. Ya, berani ya kaum muda. Ayo, engkau diberi kuasa dan tenaga oleh Tuhan. Ketika engkau mengalami hal-hal yang berat, tantangan-tantangan yang berat, ayo belajar untuk imanmu makin bertumbuh. Jangan malu nanti tidak sembuh dia. Saudara udah ragu-ragu. Tapi kita mau tetap iman kita terus kita maju. Dan ayat yang kedua mengatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Beritakan kerajaan Allah artinya apa? Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kerajaan Tuhan atau kerajaan surga yang bisa didatangkan di bumi. Kerajaan surga itu melambangkan satu kedamaian. Ya, kerajaan surga. Ya, berita sukacita itu Injil memberitakan kerajaan Allah. Berita Injil itu berita kabar sukacita. Haleluya. Ya, dan untuk menyembuhkan orang. Makanya Tuhan ingin supaya iman kita itu bertumbuh, iman kita itu bertambah. Tujuannya untuk apa? Untuk kita dipakai Tuhan. Orang lain akan melihat iman yang kuat seperti itu. Orang akan mengenal siapa yang dia sembah. Dia Allah yang luar biasa yang dia sembah. Orang akan percaya. Mari Bapak Ibu, kita mau untuk bertumbuh di dalam iman kita. Ya, Tuhan akan memakai setiap kita. Saya percaya ketika saudara dan saya keluar dari gereja, kita mau beritakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Ayo, kita mau belajar, ya. Kita mau belajar, kita tidak terus untuk diri kita.
Nah, untuk diri kita itu tidak ada habis-habisnya. Tetapi kita mau belajar untuk iman kita tumbuh, iman kita bertambah, dan kasih kepada sesama kita harus makin kuat, ya, makin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Biar saya sampaikan firman Tuhan sampai di sini. Roh Kudus akan menolong kita makin dalam di dalam setiap kita. Haleluya. Mari pelayan mimbar naik ke atas. Kita akan nyanyikan pujian Kaulah segalanya. Kerajaan dan kebenaran. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Biar setiap kami yang sudah mendengar dan menerima firman Tuhan, senantiasa kami dipimpin oleh Tuhan. Untuk kami terus iman kami ditumbuhkan, ditambahkan. Supaya Tuhan mau pakai setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami lebih dalam lagi. Haleluya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi. Kita tetap mempertahankan iman kita. Tuhan mau pakai orang-orang di tempat ini yang sekarang ini ada, yang sudah mendengar, kami percaya Roh Kudus menguasai. Roh Kudus yang akan memimpin saudara, Bapak, Ibu semuanya. Tuhan mau pakai saudara. Saya percaya ada orang-orang yang banyak di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka yang sedang menderita, mungkin sakit, perlu doa saudara-saudara.
Tuhan memberikan kuasa dan tenaga bagi setiap kita. Yuk kita menang di dalam setiap tantangan, di dalam setiap masalah, supaya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan perkataan untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar kami. Banyak orang-orang yang sedang sakit, mungkin sakit hatinya, sakit secara fisik. Perlu orang-orang yang ada pada pagi hari. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Waktu kami serahkan. Sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta dengan hormat kita bisa bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu. Kami sudah tiba Tuhan di penghujung acara ibadah kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau berdoa syafaat untuk gereja di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, yang pertama Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau terus berkati kami, Engkau pelihara kami, berikan kesehatan setiap kami Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan ada yang jemaat di tempat ini, ada yang sakit, yang mungkin masih dalam pemulihan, ada saudari Ani, ada Bapak Anto, yang terus kami bersama-sama Tuhan tidak lupa berdoa terus untuk kesembuhan dua saudara kami ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, terus jamah, terus pulihkan Tuhan, dan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan atas kesembuhan mereka Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, saudari Ani dan Bapak Anto bisa kembali Tuhan melayani di tempat ini bersama-sama dengan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat di tempat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini sedang mengalami kelemahan Tuhan dalam kesehatannya, kelemahan dalam perekonomiannya, ada permasalahan dalam keluarganya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan berikan kemenangan dan kemenangan dalam setiap permasalahan hidup mereka Tuhan. Engkau akan berikan kesembuhan, Engkau berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan, dan Engkau akan berikan kepada mereka terus mereka tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program gereja di tempat ini Tuhan. Ada sekolah minggu pra-remaja Tuhan yang akan dilaksanakan hari ini jam 10, 11 dan jam 7 malam nanti Tuhan. Dan yang Kau pakai setiap guru-guru yang akan mengajar anak-anak ini secara luar biasa Tuhan, bisa menjadi berkat buat anak-anak. Dan kami yakin, kami percaya juga Kau berikan anak-anak yang luar biasa Gereja Immanuel ini, untuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya anak-anak kami, walaupun mereka masih kecil, tapi mereka juga bisa menjadi berkat untuk setiap orang tua di tempat ini, untuk setiap kakek neneknya, untuk setiap keluarganya, teman-temannya. Anak-anak ini bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kaum wanita, kaum pria, lansia yang mungkin masih belum berjalan saat ini, tapi kami yakin, kami percaya Engkau terus berikan kesatuan dalam setiap kami Tuhan, untuk kami terus bisa saling support satu dengan lain Tuhan, melalui WA group kaum wanita, kaum pria dan lansia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kaum muda di tempat ini yang sudah kami laksanakan tiap hari Jumat Tuhan jam 6:30 malam. Kiranya Engkau juga pakai Tuhan setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk menjadi tulang gereja Tuhan, dan jadi pokok-pokok gereja Tuhan, untuk melanjutkan pelayanan kami Tuhan nantinya Tuhan. Dan Kau akan pakai Tuhan untuk setiap anak-anak muda untuk selalu merendahkan hatinya, dan mereka boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, terlebih khusus untuk Ibu Gembala kami tercinta Tuhan. Kau berikan terus kesehatan, Kau terus berikan berkat Tuhan, hikmat yang dari surga Tuhan turun atas Ibu Gembala kami, untuk Ibu Gembala kami bisa menjadi gembala untuk membimbing setiap kami domba-dombanya, untuk menjadi domba-domba yang takut akan Engkau Tuhan, untuk kami bisa menjadi jemaat-jemaat yang terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Natal, perayaan tanggal 24 dan 25 Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan untuk acara ini, setiap yang terlibat di dalamnya Tuhan, untuk
pelayan-pelayan yang terlibat di dalam kami berdoa, Kau berikan terus kesehatan untuk mereka semua, untuk acara semuanya Tuhan, untuk dana-dana terlebih Tuhan. Kami yakin, kami percaya Kau akan cukupkan, bahkan Kau akan melebihkan Tuhan setiap dana yang kami perlukan. Terima kasih kami yakin Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa kaya Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, tak lupa berdoa untuk surat menyurat gereja Tuhan yang masih terus berjalan Tuhan. Kiranya Kau pakai setiap tim dari Solo Tuhan yang mengurus semuanya Tuhan. Kami yakin, kami percaya waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kami semuanya. Kami yakin, kami percaya Kau berikan tim yang terbaik dalam proses pembangunan gereja ini. Kau juga akan sediakan dananya nanti Tuhan. Kami yakin, kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, saat kami berharap hanya kepada-Mu, Kau akan cukupkan setiap keperluan kami, setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat tangan kita. Haleluya. Berkat pertumbuhan iman Tuhan limpahkan kepada Bapak Ibu Saudara mulai pagi hari. Engkau pulanglah dengan damai dan sukacita. Tuhan menyertai engkau sampai ke rumah dengan selamat. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.